Ya, kembali lagi di channel YouTube aku dengan saya Elisa Larasari Pakpahan dengan kode NIM 2021 0303 004 Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan Keperawatan akan membawakan materi bahasa Indonesia mengenai peningkatan keterampilan berbicara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah bahasa Indonesia, Ibu Ananda Putriani. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport channel YouTube saya dan juga selalu setia untuk menonton video saya. Semoga video yang saya bagikan itu dapat menjadi manfaat buat kalian banyak. Sebelum kita masuk ke materi, pasti teman-teman udah pada tahu apa itu keterampilan berbicara. Ya, sebelumnya di dalam pembelajaran ini kita memiliki visi dan misi sebagai berikut. Mungkin teman-teman bisa membacanya, dan untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke dalam materi. Salah satu indikator keberhasilan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah kemampuannya mengungkapkan gagasan secara lisan di dalam kelas atau di dalam satu lingkup mata pelajaran. Seperti yang kita ketahui, pengertian berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik secara luas dan intensif. Kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk menyatakan ekspresi, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan merupakan suatu sistem tanda yang dapat didengar atau audible dan dapat dilihat atau visible, yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin disampaikan. Jadi berbicara itu bukan hanya sekedar kita mengeluarkan suara, kita mengeluarkan mimik wajah, namun kita juga menggerakkan sejumlah otot, jaringan otot di dalam tubuh kita untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, ketika kita ingin menyampaikan bahwa kita ini tidak setuju dengan pendapat mereka, kita akan menyampaikan dengan ekspresi yang bagaimana, kita akan menyampaikan dengan gerakan bagaimana. Apakah kita akan menyampaikan ketidaksetujuan kita itu dengan tampang wajah yang datar seperti kayak saya tidak setuju dengan pendapat kamu? Tidak. Namun kita akan menyampaikannya dengan lebih ekspresif lagi, dan kita akan mungkin menggunakan gestur tubuh yang lebih bisa mengartikan apa ya pesan yang akan kita sampaikan. Kita juga memiliki tujuan berbicara, namun perlu diketahui bahwa tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, sehingga seseorang pembicara itu memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Tujuan berbicara menurut Jago dan kawan-kawan adalah menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Selain tujuan dari berbicara juga memiliki fungsi. Nah, mungkin teman-teman jarang ya mendengar yang namanya fungsi daripada berbicara, namun berbicara ada fungsinya loh. Berbicara memiliki fungsi yaitu menyampaikan kebutuhan, mengekspresikan perasaan dan emosi, memelihara hubungan, memberi petunjuk, menyampaikan pesan atau informasi, menanyakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, mengungkapkan imajinasi, menyampaikan pendapat dalam diskusi, menyampaikan ide kreatif, melakukan dialog atau percakapan, dan kegiatan bermain peran. Prinsip-prinsip berbicara yang dikemukakan oleh Brooks dalam tarigan yaitu dibutuhkan paling sedikit 2 orang, menggunakan suatu sandi linguistik yang dipahami bersama, menerima atau mempengaruhi suatu referensi umum, merupakan suatu pertukaran antar partisipan, menghubungkan setiap pembicaraan dengan yang lainnya, dan kepada lingkungannya dengan segera, berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. Adapun manfaat keterampilan berbicara sebagai berikut. Perlu diketahui manfaat dan fungsi itu adalah suatu golongan yang berbeda, dan mereka itu memang bisa dibilang hampir-hampir mirip, namun manfaat itu lebih ke kegunaannya. Adapun manfaat keterampilan berbicara yaitu komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif, melancarkan pertukaran informasi, menambah kepercayaan diri, menambah karisma dan wibawa, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan, menambah level nilai dalam diri, dan bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat.
Nah, jenis-jenis berbicara itu seperti yang kita ketahui sangat banyak dan tidak sedikit juga daripada orang-orang yang di luar sana itu berkata bahwa banyak loh jenis-jenis berbicara. Nah, tapi mungkin teman-teman juga masih agak sedikit bingung nih. Apa sih landasan yang digunakan dalam klasifikasi berbicara? Nah, kita akan membahas sebagai berikut. Kelima landasan tersebut adalah situasi, tujuan, metode penyampaian, jumlah penyimak, peristiwa khusus. Sebelum kita masuk ke hambatan, perlu diketahui bahwa jenis-jenis berbicara itu bisa digolongkan dan dibedakan itu sebagai bagaimana jenis-jenisnya itu didasarkan dalam situasi pembicaraan, dalam berdasarkan tujuan pembicaraannya, berdasarkan jumlah pendengarnya, dan juga berdasarkan peristiwa khusus serta metode penyampaiannya. Jadi, berbicara itu bukan hanya ketika kita menyampaikan sesuatu itu sudah sama dengan jenis berbicara yang lainnya, itu tidak. Bagaimana misalnya kita menyampaikan pembicaraan mengenai pembelajaran matematika, namun ternyata yang mendengarkan itu sangat sedikit, jadi tidak akan ada informasi yang bisa tersampaikan di dalamnya. Jadi lebih baik kita menyesuaikan bagaimana jenis pembicaraan kita dengan semuanya tadi yang bisa kita lihat tadi di sini mengenai situasinya, tujuan, metode penyampaiannya, jumlah penyimak, peristiwa khusus. Nah, kita masuk lagi ke dalam hambatan dalam berbicara. Adapun hambatan dalam berbicara yang itu faktor internalnya, ketidaksempurnaan alat ucap, kepenguasaan komponen kebangsaan, penguasaan komponen isi, kelelahan dan kesehatan fisik maupun mental, dan faktor eksternalnya yaitu suara atau bunyi, kondisi ruang, media, pengetahuan pendengar. Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang, yaitu kepekaan terhadap fenomena. Kemampuan kognisi dan imajinasi, kemampuan ini sangat berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Nah, kemampuan berbahasa itu juga merupakan ide dengan bahasa yang sangat baik dan benar. Selain itu juga kemampuan psikologis, kemampuan performa, dan sebagainya. Jadi faktor-faktor ini terkadang itu bisa mempengaruhi seseorang dalam berbicara. Contohnya, mungkin ketika saya berbicara di depan kamera, ketika saya berbicara di depan podium, ketika saya berbicara dengan keluarga, itu sangat beda dan terkadang banyak hambatan-hambatan yang terjadi, baik itu secara internal maupun eksternal. Terkadang juga seseorang pembicara itu mungkin kekurangan imajinasi, sehingga dia juga akan sangat lebih sulit dalam penyampaian pesan yang ingin disampaikan, atau mungkin karena hambatan faktor eksternal, yaitu mungkin dia terlalu berisik, atau mungkin kurangnya pencahayaan dalam ruangan, itu juga mempengaruhi hal yang ingin kita sampaikan. Selain itu, ada pula penilaian berbicara. Nah, penilaian berbicara ini diisi dengan penggunaan bahasa, isi pembicaraan, teknik, dan penampilan meliputi sebagai berikut. Penggunaan bahasa yaitu yang dinilai lafal, intonasi, pemilihan kata, struktur kalimat, dan ragam bahasa. Isi pembicaraan itu yang dinilai hubungan isi topik, struktur isi, kuantitas isi, kualitas isi. Sedangkan teknik dan penampilan itu meliputi gerak-gerik dan mimik, hubungan dengan pendengar, volume suara, kefasihan pembicaraan. Berikut itu adalah materi mengenai peningkatan keterampilan berbicara. Seperti yang kita tahu juga bahwa saya sendiri pun sedang melatih keterampilan berbicara saya dengan menyampaikan materi ini. Dan semoga kiranya materi yang saya sampaikan ini dapat tersampaikan kepada para penonton yang menonton video ini. Dan semoga juga kita sebagai rakyat Indonesia dapat menggunakan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi tubuh, pikiran, jasmani, rohani, sehingga kita dapat berjumpa di video berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Semoga video ini dapat bermanfaat. Thanks for watching. Bye-bye.